Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo kakak Mbak Idani. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dalam segala aktivitas, dalam mencari nafkah barokah, berguna untuk keluarga kita dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar, bermanfaat dunia akhirat. Pagi ini kita ada di tanaman bawang merah di usia 33 hari setelah tanam bawang merah sedikit ini. Kemudian yang pinggirnya saya tanami tomat. Ini daripada nganggur, karena dulu waktu saya nanam ini bibit sudah mahal, sehingga yang pinggir tidak saya tanami. Sebelah sana ini tandurane ganti tomat. Di usia 33 hari setelah tanam, tanaman sudah sangat subur banget, hijaunya sangat hijau dan perkembangannya bagus sekali. Ini adalah ciri khas dari tanaman ketika cuacanya kemarau, pertumbuhannya akan sangat mudah, karena di cuaca seperti inilah tanaman bawang merah idealnya. Dan di got juga kering, sehingga tanah juga ideal, tidak kakean banyu, enggak asem-asemen. Nah, tanaman bawang merah itu sangat suka dengan yang namanya cuaca kering, airnya tidak terlalu melimpah, tapi sangat suka air. Karena kalau musim kemarau seperti ini 2 atau 3 hari harus dikocor, karena kalau tidak dikocor godongnya soalum, karena tanaman ini hanya daun, ya tidak ada pohonnya, sehingga sangat rentan kekurangan air. Tapi pengennya cuaca kering, air tidak banyak menggenang. Nah, untuk tanaman ini alhamdulillah serangan hama itu sudah aman. Kemarin itu sempat muncul lagi serangan ulat itu, namun sekarang sudah bisa teratasi. Terlihat daun-daun yang kemarin itu dimakan ulat itu, saya amati nggak ada lagi, berhenti, nggak tambah maksudnya, karena 2 hari ini tidak saya ongai tanaman. Lah saya ongai iki mau saya datang hari ini setelah 2 hari tidak saya semprot. Alhamdulillah tanaman kok luweh besar-besar daunnya. Terus daun-daun yang kemarin ada yang bekas dimakan itu, ternyata di samping-sampingnya ataupun di pohon itu yang terserang itu tidak nambah dan berhenti. Artinya tanaman sudah aman dari adanya serangan ulat. Kemarin kita sudah aplikasikan beberapa insektisida dan alhamdulillah sudah aman. Selain itu grandong juga ada, dan saya amati di beberapa tempat yang ada grandongnya itu juga ndak nambah juga. Tanaman juga ndak ada gejala sakit akibat serangan grandong seperti daun yang lemas, layu itu ndak, ataupun pucuknya kering, daunnya kering itu juga ndak. Artinya ulat dan grandong yang masuk kemarin itu tidak berkembang. Alhamdulillah tanaman sehat. Bekas ular tapi sebelahnya kan tidak ada serangan, artinya kan tidak nyebar, sudah berhenti. Nah, pada pagi hari ini apa yang akan kita masukkan? Kita akan masukkan fungisida, karena 2 hari tidak saya semprot ini. Kemarin waktu embun banyak juga tidak saya semprot, karena saya punya keyakinan penyemprotan sebelumnya ataupun 2 hari yang lalu itu sudah mampu untuk menjaga tanaman dari adanya embun yang banyak. Pagi ini embun ada tapi tidak terlalu banyak, dan saya datang embun sudah sat ini, karena saya kira antara nyemprot sebelum embun kering ataupun setelah embun kering, saya kira sama saja. Mungkin ada yang orang iso nyemprot saat durung embun kering. Saya juga mempraktekkan itu, alhamdulillah yo aman. Setelah embun kering yo aman, tidak masalah. Yang penting kita rutin dalam penyemprotan dan tepat dalam pemberian
bahan aktif dari apa yang ingin kita semprotkan. Kalau pestisida, insektisida ya tepat dengan hamanya, kalau fungisida tepat dengan serangan jamurnya. Ngono. Ini cuma bicara pengalaman ya. Saya beberapa kali melakukan tanaman bawang merah itu saya semprot sebelum embun turun, itu juga bagus. Disemprot setelah embun kering, disemprot saat embun masih banyak pagi sebelum sinar matahari, sering saya lakukan penyemprotan seperti itu. Penyemprotan setelah matahari terbit dan embun mulai kering itu juga sering saya lakukan. Saya kira sama saja, yang penting itu tadi kok, tepat bahan aktif, dosisnya juga tepat, itu saya kira sudah bagus. Kalau tak ada yang mengatakan kalau nyemprote sak durunge embun itu lebih efektif ngeduk embun, ya bener banget itu, karena nanti embunnya akan embun, dan di balik embun yang ada jamurnya itu akan turun ataupun akan hilang. Kalaupun ada yang mengatakan ngenteni kering, kok krono lek ra kering kok obate ndrodos ikut jatuh embun yang turun. Jadi nunggu embun entek baru kita lapisi tanaman dengan pestisida. Itu juga bagi saya. Kalau bagi Kang Mbak Yu, monggo pilih yang mana, tapi bagi saya kedua-duanya juga tepat. Tepatnya apa? Sama-sama melindungi untuk tanaman. Yang tidak benar itu apa? Waya nyemprot ora disemprot, embun akeh ora disemprot. Nah, itu yang jadi masalah, itu yang kurang tepat. Tepatnya apa? Ya disemprot, entah sebelum embun datang, entah sebelum embun hilang ataupun setelah embun hilang. Bagi saya dua-duanya bagus semua. Mungkin Kang Mbak Ayu yang punya pengalaman bisa bagi-bagi pengalaman di kolom komentar biar menjadi ilmu bagi kita semua itu ya. Oke, sekarang saya akan menyebutkan apa saja yang akan saya masukkan di tanaman ini. Yang ini kalsium karena saya mau masukkan insek. Ini juga tidak saya masukkan, ini jadam silika, pH nya tinggi, nggak usah dimasukkan. Nah, terus apa nih? Nah, ini ada insektisida yang mau saya masukkan, Dimepo. Bahan aktif Dimepo dari gulungan neurotoxin analog. Ini bisa untuk pencegahan grandong. Sobat murah-murah kemarin trigat karena enak serangan, saya ganti sing entengan. Terus kemudian untuk insektisida berikutnya Seba Abamectin untuk mengatasi melindungi dari potensi serangan ular. Terus kemudian iki pelekat saja nih. Nah, aku jarang gawe pelekat. Nah, ini juga jadi kontroversi juga, api nggih pelekat atau ora. Kalau saya pribadi selama ini ya kadang nggih, tapi kebanyakan ndak nggih di pelekat. Terus kemudian apa meneh? Ini fungisida kita, Taf Carbendazim dengan Mancozeb. Terus triazolnya ini bahan aktif hexaconazole, cocok untuk generatif. Terus apa meneh? Renoloro pupuk daun. Nah, untuk pupuk daunnya saya akan masukkan kalau biasanya kemarin ini KNO putih, terus ini MKP. Selama ini saya masukkan ini, dan saya kira tanaman bagus ini, daunnya kokoh, daunnya hijau. Ya, artinya nitratnya sudah bisa menghijaukan daun, memperbanyak anakan. Anakannya banyak ini, dan tunas-tunas baru itu banyak ini. Ini adalah efek dari pemberian nitrat, segera terserap dan berefek cepat. Terus kaliumnya akhirnya menjadikan tanaman di usia 33 ini kokoh, daunnya tebal. Nah,
fungsi kalium di tanaman seperti itu. Ini sudah ada buktinya di tanaman seperti ini dari hasil pemupukan semprot yang selama ini kita masukkan. Nah, untuk hari ini apa saja yang kita semprotkan? Kita akan tetap memakai kalium nih, KNO3 putih ini, tapi ini nanti dosisnya akan saya kurangi, biasanya 3 sendok atau 2 sendok. Ini nanti akan saya kasih cuma 1 sendok saja, saya mix dengan MKP juga 1 sendok, jadi totalnya 2 sendok. Biar apa? Biar kotornya semakin besar, karena ini persiapan ke fase generatif akhir. Jadi nantinya pupuk daunnya adalah konsentrasi N, P, dan K. NPK, tapi N nya rendah 13%, K nya agak tinggi, dan P nya juga tinggi. Terus kemudian yang berikutnya yang kita masukkan fungisida. Fungisidanya ini TAF sama hexaconazole, carbendazim, mancozeb, dan hexaconazole. Ini saya kasih 2 sendok. Ini hexaconazolenya 3 dosis 20 mili. Ini 20 mili. Terus sebanya ini kita pakai dosis standar 15 mili. Ini kita kasih juga 2. Ini kayak 20 mili. Nah, ini adalah apa yang akan kita masukkan di tanaman usia 33 ini. Ya, yang perlu diperhatikan untuk tanaman di usia seperti ini, kita tidak boleh lalai. Kita harus tetap amati sesehat apapun tanaman, jangan terus punya keyakinan wes los tanaman kita itu wes aman. Enggak, harus tetap kita jaga, tetap kita hati-hati, karena di musim kemarau seperti ini embun banyak, itu harus kita antisipasi. Terus kemudian hama juga banyak, mulai dari grandong hingga ulat. Nah, jadi terus tetap kita jaga, terus kita perhatikan jangan sampai kebobolan karena kuncinya tanaman bawang merah itu di pengamatan itu. Kalau pengamatan kita itu lalai, dalam beberapa hari semisal kayak grandong itu bisa menghancurkan tanaman kita dalam hitungan hari. Bahaya sekali, apalagi bagi petani-petani pemula. Saya sendiri juga pemula ya, karena juga sudah pengalaman kena grandong ndak ngerti lagi grandong roh les entek kabeh tahu masalah. Nah, karena pengalaman seperti itulah bisa kita ambil pelajaran, ojo meremehkan yang namanya grandong. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda oret-oret, titik-titik, nah segera carikan obat daripada nanti tanaman kita hancur. Oke, kita akan segera melakukan pencampuran dan penyemprotan.